Cari apa sih, Bar? Nggak tenang dong. Ini kan kamu ngajak keluar. Ini aku nggak pegang duit dong. Udah, pegang omonganku aja. Terus ini kan kita butuh makan, ya. Terus kamu pegang duit. Loh, aku pegang duit tapi cukup cuma buat minum. Terus gimana ini? Ya, kita cari ATM aja yang terdekat, beres. Lah emang di ATM ada makanan. ATM ambil duit. Duit buat nambahin uang minum. Jadi kita bisa minum lebih banyak. Ya, ambil duit buat makan. Ya udah. Pak, nyari ATM terdekat, Pak. Pak, itu masuk ATM situ, Pak ya. Udah dong, nyampe dong. Ayo ambilnya dong. Ayo. Aku ikut. Kamu nggak usah ikut, tapi aku harus kamu ikuti. Ayo. Sama aja. Ayo masuk. Assalamualaikum, silakan. Cek suhu. Ayo. Sebentar ini loh. Keluarkan kartunya mana? Wah, ketinggalan zaman kamu. Aku ketinggalan kartu. Terus gimana ngambilnya? Loh, di sini nggak perlu pakai kartu, bisa nih, lihat. Pakai handphone. Pakai handphone. Lihat. 1 juta cukup nggak? 1 juta cukup. Waduh, saldoku ya nggak cukup. 500.000 aja ya. Kebanyakan. Loh. Kebanyakan nanya. Ayo Oh langsung iya, ambil. iya. Oke. Enak ya. Enak kamu ngelihat saldoku yang berkurang. Berarti kalau ketinggalan ATM udah nggak bisa jadi alasan dong ya. Cepet, security-nya mulai datang. Nah, ini berarti uang makan. Yo, ini uang makan. Nggak boleh dipakai minum dong. Ya kan uang minum udah ada, siap. Nah, ini kalau enggak, Nah, itu pintu keluar. buru lapar. Ke pintu keluar ke sana ya. Makasih, Mas. Ayo, Pak. Apa? Loh. Siapa? Siapa? Pak Dirut BSI, Pak Heri. Yang mana? Yang pakai jas biru. Itu Pak Dirut BSI. Iya. Kenal. Kalau saya kenal beliau. Nggak tahu beliau kenal saya enggak. Tapi Ya udah, makanya kita samperin aja, udah yuk. Yang sopan. Pak Heri, apa kabar Pak? Baik, Cak Lontong apa kabar? Alhamdulillah, sehat Pak. Ini yang kebangetan Pak, masa baru tahu? Kalau di ATM BSI itu ngambil kalau nggak pakai kartu bisa, baru tahu dia Pak. iya Pak, ternyata bisa cardless ya Pak ya. Nggak pakai Iya. kartu, saya baru tahu Pak ternyata Pak. Akhirnya saya nggak jadi ngambil duit, saya cuma ngambil hikmahnya Pak. Karena Makanya jadi- saldo nggak cukup. Makanya saya bilang BSI itu canggih, modern ya kan Pak ya. Seneng gitu tapi Pak. Kantornya aja baru ini Pak. Wih, ini bener. Dan ini bener-bener baru kantor. Baru kantor ya? Kantor baru ini kantor. Kayaknya Kemarin ini lucu ya. Kalau nggak bukan pelawak. Iya. Ini seneng sekali loh Kak ketemu Pak. Jarang-jarang loh. Jarang-jarang Iya. kalau menghadap beliau itu susah. Iya. Ini beliau pas menghadap kita ya. Ya sudah kalau gitu, mumpung udah di sini, Iya. ya kita ngobrol-ngobrol yuk sambil ngopi gimana? Wah, kita kebetulan nganggur bisa Pak. banget Pak. Kita kebetulan nganggur nih Pak. Ini Bapak serius ada waktu buat Serius. ngobrol dengan kita. Bener, Wah, Pak. Cuman mungkin Pak Cak Lontong bisa, Akbar nggak bisa. kamu bisa nggak? Nah, Pak, ini saya nggak ada janjian, saya bisa saya batalkan Pak. Nggak ada janjian batal ini. Jangan Iya, pura-pura sibuk lah Pak. Iya. Siap Pak? Oke, Bisa, Pak? kalau Siap. gitu, yuk kita naik Siap, di siap. sini. Nah, mari. Cak Lontong silahkan, Wah, Akbar. Saya di makasih, sini Pak. bangkunya di Mohon sini. izin. Siap, siap. Akbar di situ. Bapak sudah tahu ya kalau tahun Saya di ketiga sini. Pak ya. Iya. Kalau nggak tiga ya ada bangku lagi. Iya. Ini menunjukkan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih sudah Wah. datang. Gimana Pak? Ini ruangannya juga
istimewa sekali Pak ini Pak. Jadi secara kalau kita tadi jalan tuh kalau ngeliat ruangannya udah lebih santai, nggak kayak ruangan-ruangan kantor-kantor dulu yang Iya. kaku-kaku gitu. Kalau boleh usul Iya. supaya kita ngomongnya lebih clear gitu, kita buka masker boleh nggak? Oh, boleh, Pak. Kebetulan kita juga sudah Iya. standar PCR juga. Nah, Iya. Saya juga tiap di hari sini. tiap hari swab Pak, dipinjamin swab itu. Iya. Nah, Pak, ini kalau lihat kantornya seperti ini, kita jadi pengen denger ya betah pastilah. Jadi pengen denger ceritanya BSI ini sejarahnya seperti apa sih Pak? Kan baru 1 tahun loh sih Iya. Pak. Bisa diceritakan Pak? Oh bisa. Mungkin Cak Lontong dan Akbar juga sudah baca ya Iya. di media atau nonton TV atau baca di media online Iya. bahwa BSI ini adalah bank syariah hasil merger dari 3 bank syariah milik Himbara, milik BUMN yang terdiri dari Bank Syariah Mandiri, Ya. BNI Syariah, dan BRI Syariah. Nah, 3 bank ini tahun 2020 itu dimulai proyek yang namanya PMO untuk peningkatan nilai dari perbankan syariah milik negara di Indonesia. Kemudian proyek berjalan selama 9 bulan. Alhamdulillah tanggal 1 Februari 2021 yang lalu itu Bank Syariah Indonesia diresmikan. Resmi berdiri. Dan peresmiannya agak menarik, agak unik. Itu di Istana Negara waktu itu. Diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Berarti hitungannya tanggal lahirnya 1 Februari 2021. Jadi sekarang bulan Maret baru setahun nih. Tahun lebih Tahun lebih sebulan. sedikit lah ya. Iya. Sedikit. Nah itu Pak, itu kan dari 3 tadi bank syariah ya, dari Himbara itu bergabung. Itu pasti ada jelas tantangan-tantangan tuh Pak. menyatukan Nah. banyak orang nih SDM, Iya, SDM nih iya. dari berbagai 3 bank tadi gitu, Betul. Pak. Oh, kalau cerita itu ingat lagi tahun pada saat awal kita merger itu proyek PMO ini di kick off itu bulan Maret 2020 dan di Indonesia bulan Maret itu pada saat COVID mulai merebak. Iya Ya, benar, tinggi- benar. tingginya. Bisa kebayang ngeran project merger pada saat orang nggak boleh ketemu kan gitu. Nah, Harus banyak rapat tapi kita disuruh renggang. Itu dia. harus gabung tapi nggak boleh ngumpul. Stresnya juga, luar Pak, ya? biasa. Stresnya luar biasa. Nah, terus? Jadi kita belajar gimana caranya melakukan due diligence online, menggunakan sarana online, ya Zoom, menggunakan Microsoft Office dan lain sebagainya. Kemudian data room itu maksudnya semua 3 bank tadi data apa yang dibutuhkan untuk di due diligence itu ditempatin di data room itu lihatnya juga pakai online, ya pakai imaging yang di foto dikirim. Gitu. Jadi nggak bisa fisik asli, kita nggak boleh datang kan, nggak boleh Iya benar nggak boleh Pak. ketemu. Jadi ya ribet lah kalau mau memulainya dulu teh untuk menggabungkan untuk 3 bank ini Iya. ya. Dan ini juga disaksikan ini Pak. Ini dari seluruh Indonesia ini. Ini seluruh karyawan BSI di seluruh Indonesia. Jumlahnya total berapa sekarang ya? Jumlah karyawan ya pada saat merger yang lalu itu mungkin sekitar 20.000. Sekarang sudah agak menurun jumlahnya menjadi 19.450 karena sebagian udah yang pensiun, Ya. ada yang pensiun, ada juga sebagian yang memang tidak ikut bergabung gitu, ingin mungkin mulai usaha sendiri Oke. atau ya, Yang lagi yang lagi ini nonton nih. nih, ini yang masih aktif. 19.400. Ya 50. Ini berarti yang 2 kok nggak ada, belum nonton nih. Kayak tahu aja nih. Lucu. Tapi itu kan nih Pak, kalau bicara tantangan tuh tadi dari situasinya aja pandemi nggak boleh kumpul, justru harus memulai merger, itu kan sudah tantangan tersendiri. Tapi kalau yang terberat tantangannya Pak ketika Terberat itu adalah dari sisi budaya. Karena 3 bank yang bergabung ini kan punya budaya yang berbeda, benar-benar. culture yang berbeda. Kemudian ya pola kerja yang nggak sama, mindset yang berbeda. Ini adalah tantangan yang paling berat menurut saya. Karena gimana pun juga bank itu di-run oleh manusia, Iya, bukan oleh benar. mesin, ya, bukan oleh yang lain. Teknologi oke, tapi di belakang teknologi, behind the screen itu adalah manusia gitu. Jadi memang ini kemampuan gimana kita alignment dari sisi budaya tadi, kemudian dari sisi mindsetnya, gimana kita membawa teman-teman ini berpikir positif
masuk ke dalam bank yang lebih baik, lebih besar. Nah, sebenarnya ada keuntungannya begini. Saya sering mengistilahkan begini, merger ini adalah 3 rumah kecil-kecil menjadi rumah besar. Kan 3 bank tadi peserta merger, digabung-gabungin jadi rumahnya jadi lebih besar. Satu lebih besar. Jadi kalau lebih besar ini pasti menjanjikan yang lebih baik dong. Ya. Termasuk kesejahteraan juga gitu. Pastinya. Itu untungnya di situ. Nah, tapi jadi kita untungnya ya, buat kita efeknya nggak terlalu harusnya 3 job, berarti cuma 1 dong. Tapi nggak apa-apa, Bayarannya beda. Tapi yang disampaikan Bapak tadi bagaimana tantangan terbesar itu menyatukan budaya Kultur. berbeda, kultur kerja dari 3 bank tadi itu. Tapi sebenarnya ada persamaan juga, misal antara Syariah Mandiri dan juga BNI Syariah itu ada persamaannya. Apa? Sama-sama bukan BRI Syariah. Nah, Pusing deh. Semua sebutannya. Tapi itu ibaratnya seperti pernikahan Pak ya. Iya. Mau menyatukan 2 keluarga lewat 1 anak. Kamu sama istri aja beda budaya. Susah. Apalagi ini 3 bank dengan SDM yang luar dan biasa. sekarang sudah 1 tahun. Tadi yang nonton ini Pak, ini dulunya adalah dari berbeda-beda bank tadi itu ya. Dan ini pencapaiannya nih Pak, selama 1 tahun. Nah, ini yang Kalau bikin kita lihat kan denger ini, nih. wah pencapaiannya kan. Ayo minum dulu luar kali kita. biasa. iya, Saya lupa Pak, waduh. Kalau nggak ditawarin nggak itu Bapak. Tapi kamu salah, sebenarnya kita akan diundang Pak Heri ke sini tadi diajak ngopi, bukan diajak ngobrol Pak ya. Aduh, lupa saya Pak. Ngajak ngobrol. Ini ngajak ngopi. Enak nggak kopinya? Kopinya beda ini Pak. Beda ya. Ini kopinya beda nih. Kenapa? Karena ini kopinya hanya ada di Bank Syariah Indonesia. Nah nih Pak Heri, kembali kita ke arah tadi itu. 1 tahun usia BSI. Ini kinerjanya kan kita dengar nih sebagai orang awam nih katanya luar biasa nih Pak. Bisa diceritakan ke kita nggak seperti apa nih Pak? Kita tuh bersyukur ya selama setahun, artinya tahun 2021. Walaupun kondisi kita saat itu agenda utama adalah melakukan integrasi. Jadi sebenarnya legal merger itu selesai 1 Februari, tapi kita masih punya PR yang berat adalah operational merger. Artinya masih menggabung-gabungkan rekening yang dimiliki oleh 2 bank tadi, BRI Syariah dan BNI Syariah ke dalam sistemnya BSI. Betul. Karena sistem BSI adalah sistem BSM yang dipakai sebagai survival. Nah, sibuk dong, pasti sibuk seluruh Indonesia, ada sekitar 8 juta rekening yang harus digabung ya. Kemudian kita juga harus menggabungkan sandi clearing, ya kan, kode banknya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi kita juga bersyukur teman-teman ini tidak hanya melakukan roll out tadi, istilahnya roll out gitu ya. Roll out keluar gitu. Bukan roll in gitu ya. Roll out. Gitu. Tadi Kalau yang gini roll on Pak. jadi mereka juga menjaga agar kinerja juga baik. Jadi tahun 2021 bulan Desember kita tutup angkanya, alhamdulillah adalah pencapaian menurut saya cukup outstanding ya. Dari sisi aset itu mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Asetnya BSI di Desember yang lalu itu sekitar 265 triliun. Iya. Ya, mengalami pertumbuhan sekitar 10% kurang lebih dibandingkan dengan tahun yang lalu. Dari sisi dana masyarakat, DPK itu juga mengalami pertumbuhan sekitar 11%. Jadi sekitar 233 triliun. Kemudian dari sisi pembiayaan ya, loan itu pembiayaan, memberikan pinjaman kepada customer itu sekitar 171 triliun. Itu pertumbuhannya sekitar 9% ya, tumbuh. Dan profit yang menarik lagi, ujung-ujungnya profit. Ini pasti pada begini. Profit Ini ditunggu nih Pak. mengalami pertumbuhan lebih dari 38% ya, menjadi 3 triliun. Itu angka yang kita capai di bulan Desember 2021. Mudah-mudahan di tahun 2022 dengan kondisi Covid yang udah lebih mereda, tentunya pergerakan masyarakat juga yang udah lebih rileks gitu ya. Banyak bisnis mulai buka, mulai aktif. Harapannya BSI akan bisa tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2021. Kita beli plus dulu dong Pak, yang 3 triliun tadi. Tapi yang luar biasa di kondisi pandemi seperti itu, profit 3 triliun. Dan yang hebatnya lagi, itu proses merger berjalan, operasional bank juga berjalan bareng. Profit 3 triliun. Tapi saya bisa mengindikasi karena
itu kelihatan lah. Kayak walaupun secara angka kita belum tahu waktu itu ya profitnya berapa, tapi itu menunjukkan bahwa profit bagus karena di acara milad itu kan ngundang saya Pak ya. Iya. Itu berarti profitnya bagus Ini lah. ngundang Masih ingat ya. Ya, karena kalau profitnya masih belum bagus Pak, biasanya yang diundang Akbar Pak. Kalau Ngundang separuh. Nah Pak, ini kan dalam proses merger itu ada nggak daerah-daerah khusus yang memerlukan misalnya penanganan khusus untuk merger ini Pak? Iya. Kita melihat bahwa memang tantangan yang paling besar saat itu adalah Aceh ya. Aceh. Kenapa Aceh? Pertama, pada saat kita melakukan merger dan juga roll out itu, Aceh sedang menggiatkan penerapan undang-undang baru di sana, Konun Law. Konun. Ya, jadi semua industri keuangan berbasis syariah di Aceh. Jadi artinya bank konvensional yang ada di Aceh itu harus meninggalkan Aceh untuk beroperasi di provinsi yang lain. Nah, dengan demikian pemilik ketiga bank peserta merger tadi, Mandiri, BRI, BNI itu melimpahkan asetnya kepada BRI Syariah, BNI Syariah, dan juga termasuk BSM. Jadi mergernya di Aceh itu bukan 3, tapi 6 bank gitu. Ya kan? Aceh aja di samping. Karena hanya bank syariah yang bank bisa. syariah yang boleh. Jadi konvensionalnya juga pergi. Karena mereka pergi, asetnya dihibahkan ke 3 bank syariah yang ada di Aceh, which is yang sedang melakukan merger gitu. Tetapi secara merger jadi PR lebih besar karena 6 bank yang harus digabungkan. Kulturnya lebih banyak lagi yang harus disatukan gitu. Tantangannya apa? Tantangannya itu bukan karena besar atau kecil aset yang mesti digabung, bukan itu. Tantangannya itu adalah kekuatan 3 bank, itu kan 3 bank raksasa yang pergi. Mandiri, BRI, BNI, infrastrukturnya yang luar biasa banyak dan besar. ATM-nya banyak, kemudian edisinya banyak, dia punya juga kayak BRI itu punya Briling. Itu seketika pindah. Nah, jadi BSI sesak napas. Jadi kita harus menyiapkan semua. Jadi artinya Briling itu mungkin ada sekitar berapa puluh ribu gitu nasabahnya di sana ya. Dan BSI harus siap dengan sistem namanya BSI Smart. Jadi kita kerjanya kayak sangkuriang di sini. 3 bulan itu harus selesai itu untuk menggantikan sistemnya BRI yang pergi. Dan itu berhasil. Berhasil, alhamdulillah berhasil ya. Berkat doanya Cak Lontong. Ya. Nah, terus kemudian ATM juga gitu kan. Nah, itu ATM itu kan mereka tutup kan. Benar. Nah, kita dalam transisi yang kita minta kita harus ngadain. Tahun lalu aja kita ngadain ATM 1.000 lebih, itu sebagian besar taruhnya di Aceh, Pak. Untuk mereplace yang lama-lama, yang ATM yang sudah tua. Mesin edisi lebih banyak lagi. Gitu, Karena harus pergi itu tadi. Iya, pergi. Itu tantangan Pak paling berat. Karena bukan apa-apa. Harusnya kalau dikasih waktu lebih panjang mungkin nggak terlalu berat ya. Tapi waktunya pendek, singkat. Jadi fokus utama waktu itu justru malah ya. Tapi itulah yang alhamdulillah berhasil. Dan tadi ujungnya profit luar biasa ya. Di masa pandemi. Nah, ini satu nih yang perlu ditanyakan nih. Ini saya wakili itu, tunggu sabar. Ini kan tadi sabar. Tadi dengar profit 38%. Jadi 3 triliun langsung pada tos. Dia tadi 19.000 orang langsung profitnya wah. Tadi saya tanyakan nih. Nah nih Pak, kinerjanya kan bagus nih Pak Eri. Profit juga bagus. Nah ini mereka deg-degan semua nungguin. Apresiasi untuk karyawan seperti apa nih Pak? Iya. Nah, saya tanyain nih. Ya. Mewakili. Saya wakili. Ya, jadi pada kesempatan ini tentunya saya ingin menyampaikan kepada seluruh insan BSI yang berada di seluruh Indonesia bahwa dalam waktu tidak terlalu lama kita akan membagi bonus ya. Tidak dalam waktu lama akan membagi bonus. Dan insya Allah bonusnya lebih baik. Dan insya Allah bonusnya lebih baik. Tunggu tanggal mainnya. Dan tunggu tanggal mainnya. Apa lagi? Setelah itu tunggu masuknya. Wah, ini udah. Kan sebenarnya gini ya. Gimana Pak? Kinerja keuangan bank itu berbanding lurus dengan kesejahteraan karyawan. Ya, jadi banknya makin sejahtera, karyawan juga harusnya makin sejahtera. Harusnya gitu. Fasilitas makin baik. Nah, artinya lagi ini ada terusannya gitu, follow through-nya. Karyawan juga harus bekerja dengan baik, lebih rajin,
selalu meningkatkan kemampuannya, skillnya, ya kan? Ya, Kalau dia bagus, berprestasi, banknya makin bagus, balik lagi ke karyawan, ya mutar-mutar aja gitu. Ya, Cak Lontong dapat honor, kasih Akbar gitu kan. Ya. Akbar Saya kasih ada lagi. job ngajak dia, tapi sebaliknya kalau dia nganggur saya ajak, gitu Pak. Kita Jadi intinya muter aja. kalau bagaimana ini yang sudah diberikan itu membuat mereka semakin semangat untuk Iya. bekerja dan menganggap ini sudah bukan lagi tempat kerja, ada sebuah keluarga gitu Pak ya. Nah, ini makanya yang paling penting lagi nih, tadi sudah dengar semua kan, bonus dan bonusnya lebih baik. Iya, Kan lebih baik dapat bonus. Daripada tidak. Apalagi bonusnya lebih baik. Wah, Tapi itu kalau luar melihat ini Pak, biasa. ini para karyawan-karyawan ini sekarang banyak yang milenial juga nih Pak ya. Oh banyak. Ya. Iya. Mungkin ya dari 19.400-an lebih tadi itu sekitar 25 sampai 30% itu adalah usia milenial. Milenial. Nah, jadi artinya bank juga harus bertransformasi untuk mengadopt bagaimana anak-anak milenial ini juga menjadi karyawannya BSI. Jadi artinya direksinya, komisaris, group head itu harus bisa alignment sama. Karena milenial ini tahu nggak Pak Cak Lontong sifatnya milenial. Gimana kalau milenial? Semuanya pengen cepat, pengen instan, ya, dan bosanan orangnya. Nah, Pembosan. Jadi kalau dia nggak di manage dengan baik, lingkungan kerjanya nggak optimal, artinya kantornya juga kurang cool katanya. cool. Terlalu kurang cozy. Bisa hilang tuh, bisa hilang, Iya, bisa iya, pindah-pindah bener, gitu. bener. Itu yang kita harus lakukan. Makanya tidak heran kalau BSI dibikin cool seperti ini kan. Iya, karena- ini cool karena AC-nya nih, Bu. Iya, benar juga. Jadi berarti masih banyak yang masih muda ya, Iya. dan juga banyak yang mudah-mudahan masih lah ya. Iya, yang jelas itu. Coba aja nanti lihat di lantai lain nih. Ini kebetulan acara kita bukan di ruang kantor ini. Iya. Lantai 12, 13, 14 misalnya gitu. Masuk ke sana kelihatan kita punya desain kantor itu open space ya. Nggak ada lagi kubikal-kubikal gitu terbuka ya. Kemudian ambiennya juga lebih warm, lebih cool gitu ya. Yaitu milenial banget. Salah satu cara untuk mereka membuat mereka betah di kantor itu Pak ya. Nah, tapi kita ingetin lagi tadi bonus sudah jelas. Sekarang masa pandemi ya. Iya. Semua insan BSI ini harusnya bersyukur ya kan. Masih bisa bekerja dengan baik, Iya. difasilitasi oleh BSI dengan baik, situasi kerjanya, apalagi bonusnya. Makanya satu-satunya cara bersyukur. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Itu loh. Betul. Kan main. Ini udah cocok loh jadi penceramah. Wah, Pak, ini enggak saya Minimal 2 ayat lah. Makanya sesusah-susahnya orang bekerja itu masih lebih susah orang nyari kerja. Nah, bener. Tapi lebih susah lagi orang yang kerjanya nyari. Wah, itu. Wah, sudah kerja masih nyari lagi. aja. Karena kerjanya nyari, Pak. Nah, ini Pak, target kemarin melebihi target lah istilahnya di 2021 lah ya Pak ya. Iya. Nah, ini ada pencapaian atau ada PR-PR lagi yang mungkin Target lah. target di 2022 ini Pak. Apa ya planning yang Ya. dilakukan BSI? Tentunya ya kalau kita kembali ke kita, PSI ini lahir pemerintah ataupun pemegang saham dan juga presiden tentunya salah satu pemimpin tertinggi di negara ini meminta bahwa BSI ini harus menjadi lokomotif industri dan keuangan syariah itu, dan juga mengembangkan UMKM beserta menggrab para milenial tadi gitu. Itu dan teknologinya harus bagus, harus maju, termasuk digital gitu. Nah itu kita punya banyak inisiatif di tahun ini, antara lain adalah untuk membangun mobile banking yang walaupun kita sekarang punya udah canggih, harus punya yang lebih kompetitif, lebih canggih fitur-fiturnya gitu. Dan yang kedua adalah membangun capability SDM. SDM kita banyak, tapi tidak cukup banyak, tapi juga kualitasnya juga harus bagus. Kemudian saya juga mengimbau teman-teman, ya mungkin tahun ini kita mulai mengirimkan para karyawan yang berprestasi untuk sekolah ke luar negeri. Ya. Beasiswa semacam beasiswa, Pak, beasiswa. Atau bagi pemimpin-pemimpin yang memang memiliki posisi penting dan harus istilahnya leapfrog
lompat kodok gitu, kemampuannya cepat naik, kita kirimkan juga belajar di luar negeri gitu untuk short course dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang kita kirim untuk on the job training ke perbankan syariah yang ada di Middle East misalnya, di Dubai Islamic Bank, kemudian di Abu Dhabi Islamic Bank. Ya. Kita akan tahun ini akan kita lakukan seperti itu. Wah, luar biasa nih. Banyak sekali planning-planning yang ya tadi kalau kita lihat semuanya ini memang SDM BSI ini yang jadi perhatian utama dari Pak Heri ini. Karena Ya. sekarang kan namanya tuh di dunia sekarang namanya kan SDM, bukan lagi sumber daya manusia, Tapi sumber digital manusia. Oh, bukan hanya manusia tapi kemampuan digital. Betul, ya. Wah, kalau mendengar cerita Pak Heri saya jadi nyesel dulu saya nggak dengar petuah orang tua kubar. Nyesel nggak dengar. Memang petua ulang tahun apa dulu? Ya nggak tahu, aku nggak denger kok. Kamu tanya. Nyesel nggak dengar gitu. Orang saya nggak dengerin malah ditanya apa petua. Iya, maksudnya kan ada orang kalau bilang gitu biasanya denger cuman nggak dihiraukan. Nah, itu kan beda. Itu nggak denger sama sekali ya. Karena bukan cita-cita kan saya sebenarnya cita-cita ya sama lah. Kayak bapak saya kan pengen jadi dirut bank. Bapak dulu dirut. Tuh bapak saya tuh dulu pengen jadi dirut bank. Oh, sama-sama pengen. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak luar biasa sekali bagaimana jenjang-jenjang penawaran untuk beasiswa, untuk disekolahkan bagi karyawan-karyawan yang dinilai punya kemampuan untuk itu. Nah, ini sekali lagi diingatkan karyawan atau insan BSI ini Anda adalah insan-insan yang sangat beruntung ya. Karena secara bonus udah pastilah tenang, aman. Seperti disampaikan, banyak plan ke depan dari BSI ini semuanya adalah untuk mengupgrade skill dan kemampuan SDM. Jadi karyawan menjadi prioritas utama ini. Makanya berikanlah yang terbaik untuk BSI. Karena dengan itu maka perusahaan akan menjadi lebih baik dan kembalinya adalah kepada insan BSI semuanya. Dan jangan lupa nanti kalau sudah terima bonus namanya juga BSI. Apa itu BSI? Bonus sisipkan infak. Wih, Tuh, ya kan? Itu semakin berkah lagi. Udah dipikirin tuh ya. BSI bonus sisihkan infak. Semoga menjadi lebih berkah. Nah, itu dan supaya ini lebih baik lagi ya, jangan sungkan-sungkan loh Pak kalau kapan-kapan perlu kita lagi. Saya bukan cuma mampir tapi saya hadir langsung. Kan ini ngopi, siapa tahu besok ngeteh. Besoknya lagi apa lagi? Terus pokoknya apapun Bapak saya siap Pak. Nah, terima kasih Pak Heri sudah ngobrol banyak, kita jadi tahu banyak juga dan karyawan jadi lega semuanya. Ini yang paling penting tuh. Kami mohon pamit Pak ya. Karena Jadi, kami sebelum pamit terima kasih juga. Sayang terima kasih banyak. Pak. Tugasnya jadi lebih ringan gitu. Kelihatannya Calontong berbakat jadi sehari, dirut sehari gitu. Ya. Ngarep kamera ke sana, ngasih petua. Gitu. Boleh juga. Terima kasih sekali lagi Pak. Ya, terima kasih kita sama-sama. dapat informasi yang bagus, informasi yang luar biasa. Mudah-mudahan kita dianggap keluarga besar BSI. Walaupun Keluarga besar ini. Iya. Ini mohon pamit dulu karena nggak ada kerjaan Pak, jadi nggak enak nanti kalau kita nggak ada kerjaan di sini terus mengganggu. Kalau harus sudah ada pamit. kerjaan kan ngerjain apa gitu ya Pak. Iya, iya. Oke. Terima kasih banyak Ya, Bapak. Terima kasih Pak. kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih.